Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama yaitu marilah kita panjatkan rasa puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa dapat berkumpul lagi di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada baginda besar kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tak lupa juga kepada kita selaku umat. Kenalkan, nama saya Azhar Nuralisa dari kelas 10 MEM 4. Di sini saya akan menyampaikan ceramah dengan materi tentang 10 keutamaan bulan suci Ramadan. Izul Islam, jika diibaratkan tamu, maka bulan Ramadan adalah tamu yang paling agung dan yang paling mulia yang akan mengunjungi umat Islam. Ramadan adalah tamu yang selalu dinanti kehadirannya dan disesali kepergiannya. Namun setiap tamu tentunya pasti berlalu. Oleh karena itu, memanfaatkanlah bulan Ramadan sebaik-baiknya adalah keutamaan bagi seorang muslim. Mengapa bulan Ramadan begitu dimuliakan oleh kaum muslimin? Karena ada banyak keutamaan yang ada di dalamnya dan sesungguhnya Ramadan itu jauh lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Yang pertama yaitu Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana dari dalilnya yaitu beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Kisah surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, beberapa hari itulah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Awal pertama Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan menjadi pembeda antara hak dan yang batil. Petunjuk yang diberikan kepada manusia yang isi dan keabsahan di dalamnya dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Al-Quran pasti berlaku untuk setiap masa dan setiap zamannya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah memberikan gambaran mengenai pujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bulan Ramadan sehingga bulan tersebut dijadikan sebagai waktu di mana wahyu pertama turun. Adapun wahyu pertama yang turun bukanlah perintah beribadah melainkan perintah untuk membaca. Yang kedua yaitu perintah puasa diwajibkan pada bulan Ramadan. Sebagaimana dalilnya yaitu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam wa kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar bertakwa. Kisah surat Al-Baqarah ayat 183. Perintah puasa itu dijatuhkan pada bulan Ramadan, bulan di mana pahala dilipat gandakan sehingga kaum muslimin dan muslimah yang berpuasa akan mendapatkan ganjarannya yang setimpal berupa syurga. Yang ketiga yaitu Ramadan adalah waktu di mana pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka itu ditutup. Rasulullah SAW bersabda, apabila telah datang bulan Ramadan, pintu-pintu langit dibuka sedangkan pintu-pintu neraka itu ditutup dan setan itu dibelenggu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Saja, pada bulan ini mereka yang masih hidup tidak bisa masuk surga karena syarat pertama masuk surga adalah mati. Bahkan Nabi Idris alaihissalam pun dimatikan terlebih dahulu agar bisa mengunjungi surga. Namun yang beberapa ulama berpendapat bahwa arti kata pintu surga dibuka selebar-lebarnya adalah penjelasan mengenai waktu utama di bulan Ramadan yang sangat mudah mendapatkan pahala dan terhindar dari dosa. Sebab iblis dibelenggu sehingga umat manusia tidak rusak ibadah puasanya selama bulan Ramadan. Keempat yaitu diampuni dosa-dosa di bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, beliau bersabda, celakalah seseorang yang memasuki bulan Ramadan kemudian melaluinya sedangkan dosanya belum diampuni. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tentunya manusia tidak luput dari kesalahan dan bulan Ramadan adalah waktu yang paling baik untuk bertobat. Kecuali sebagian dosa seperti syirik dan kafir itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubatan nasuha. Yang kelima yaitu dilipat gandakan pahala pada bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pahala umrah pada bulan Ramadan menyamai pahala ibadah haji. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan menyamai pahala ibadah haji bersamaku.
Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan bahwa Abu Bakar bin Abi Maryam menyebutkan bahwa banyak guru yang berkata, apabila telah datangnya bulan suci Ramadan, maka banyak-banyaklah berinfak, karena infak pada bulan suci Ramadan itu akan dilipat gandakan bagaikan infak fisabilillah. Dan tasbih pada bulan Ramadan lebih utama daripada tasbih di bulan-bulan yang lainnya. Yang keenam, Lailatul Qadar ada pada bulan suci Ramadan. Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan bagi muslimin, malam di mana akan tiba pada malam ganjil di sebelum malam terakhir. Malam yang di dalamnya terdapat banyak barokah dan kemuliaan, bahkan satu malam pada malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, seperti pada yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan dalam Al-Qur'an, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turunlah para malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Surat Al-Qadar ayat 1-5. Rasulullah SAW pun bersabda, yaitu sesungguhnya bulan suci Ramadan telah datang pada kalian. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatinya, maka ia telah kehilangan banyak sekali kebaikan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Al-Munziri. Yang ketujuh yaitu diutamakannya untuk beriktikaf di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahilla lakum lailatal siyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasil lahunna na'alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum falan bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal hayti aswadi minal majri summa atimmus siyama ilal laili wa la tubashirulhunna wa antum akifuna fil masajidi tilka hududul la'allahum yatihin nasi la'allahum yattaqun. Dihalalkannya bagi kalian kaum muslimin yang sudah menikah pada malam hari di bulan suci Ramadan bersetubuh dengan istri-istri kalian. Mereka istri-istri kalian adalah pakaian bagi kalian, dan kalian kaum muslimin yang sudah menikah pun adalah pakaian bagi mereka, bagi istri-istri kalian. Allah mengetahui bahwasanya kalian kaum muslimin yang sudah menikah tidak dapat menahan nafsu kalian. Oleh karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf pada kalian. Maka sekarang setubuhilah mereka istri-istri kalian dan ikutilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian itu sampai datangnya malam hari, dan janganlah kalian kaum muslimin yang sudah menikah menyetubuhi mereka, menyetubuhi istri-istri kalian, sedangkan kalian beriktikaf di dalam masjid. Itulah larangan-larangan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepada manusia supaya mereka bertakwa. Adapun Anas radhiyallahu anhu berkata, adalah Nabi SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan sampai beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau pun beriktikaf setelahnya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang kedelapan yaitu puasa Ramadan lebih utama dari mati syahid. Pada masa Rasulullah SAW ada sebuah kejadian di mana dua orang dari Bani Qudamah yang masuk Islam. Kemudian salah seorang dari mereka itu mati syahid, sementara yang satunya wafat setahun kemudian. Salah seorang sahabat bernama Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berkata, aku bermimpi melihat surga. Lalu aku melihat orang yang wafat setahun kemudian tersebut masuk surga sebelum orang yang mati syahid. Aku pun terheran-heran. Maka tatkala pagi hari aku memberitahu Rasulullah SAW, dan beliau pun bersabda, bukankah setelah itu dalam setahun kemudian ia berpuasa Ramadan, sholat 6.000 rakaat atau sholat sunnah beberapa rakaat? Diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Albani. Yang 9 yaitu bulan suci Ramadan adalah bulan ibadah dan amal kebaikan. Rasulullah SAW pun bersabda, barang siapa yang berdiri sholat pada bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila telah memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Beliau menghidupkan bulan suci Ramadan semakin mendekati pada akhir Ramadan menuju Syawal. Beliau menjadi jauh lebih dermawan di bulan suci Ramadan, padahal pada bulan-bulan biasanya tidak ada yang sanggup. 10 atau yang terakhir yaitu bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, rahmat, dan mustajabnya doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, telah datangnya kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, diriwayatkan oleh An-Nasai dan disahihkan oleh Al-Albani. Serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, apabila telah masuknya bulan suci Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu rahmat, sedangkan pintu-pintu neraka jahanam ditutup, dan setan pun dibelenggu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafaz Muslim. Serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, yaitu sesungguhnya setiap muslim pada setiap siang dan malam hari pada bulan suci Ramadan memiliki doa yang mustajab. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Albani. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua bisa kembali bertemu di bulan suci Ramadan yang selanjutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.